Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Bersama saya Aristiana dari SDN titik 2. Saya Beng Linanto dari SDN Kelambisan 2. Dan saya Lili Siswanto dari SDN Mundut 1 Kecamatan Padas. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Aris. Selamat siang Pak BS. Saya di sini sebagai observer. Saya nanti akan melakukan observasi supervisi akademik dari proses coaching yang Ibu lakukan. Perlu saya sampaikan terkait proses coaching tadi, saya nanti akan mengamati bagaimana proses coachingnya, dan saya juga sudah rubrik-rubrik penilaian terkait dasar-dasar penilaian yang saya amati dari proses coaching. Perlu saya sampaikan terkait proses coaching nanti yang jelas adalah prinsip-prinsip dasar coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga tentang memaksimal potensi dari coaching. Kemudian terkait kompetensi inti yang harus kemukakan, yang harus ada dalam proses coaching tadi adalah ada 3 hal tadi yang perlu saya sampaikan terkait present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan tersebut. Tentunya tetap menggunakan teknik rasa. Kemudian tentang rumit pengamatan kita yang harusnya tentunya dalam proses coaching tadi nantinya menggunakan teknik kita seperti tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi seperti itu yang bisa nanti saya amati, topik penilaian yang saya sampaikan. Sampai di sini, apakah Bu Aristiana ada pertanyaan? Ya, Pak, saya sudah. Jadi seperti saya sampaikan tadi terkait proses rubrik penilaian tentang observasi saya. Kemudian yang saya mau tanyakan di sini adalah kompetensi inti yang Bu Aristiana kembangkan dalam proses coaching nanti apa? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan berikutnya. Jadi kompetensi inti yang Bu Aristiana nanti akan mengembangkan adalah mengajukan pertanyaan tersebut dan mendengarkan aktif. Terus satu lagi, kompetensi inti spesifik yang ingin Bu Aristiana kembangkan untuk proses coaching nanti apa? Untuk yang lebih spesifiknya, saya ingin memberikan pertanyaan tersebut kepada coach agar coach bisa menemukan ide dari masalah yang dia hadapi. Tapi kompetensi spesifik dari Bu Aristiana yang ingin dikembangkan proses coaching nanti adalah memberikan pertanyaan kepada coach. Satu lagi yang saya tanyakan terkait indikator pencapaian keberhasilan proses coaching nanti apa? Indikator pencapaiannya adalah saya bisa menggunakan alur cerita dengan runtut atau dengan urut agar nanti si coach ini nanti bisa mendapatkan ide-ide baru dan juga bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Berarti bisa saya tangkap indikator ketercapaian dari proses coaching nanti Bu Aristiana bisa menampilkan menggunakan teknik kita secara runtut sehingga nanti coach bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Semoga nanti Bu Aristiana bisa berjalan dengan lancar proses coachingnya, dan juga Bu Aristiana bisa sukses. Saya kira itu yang bisa saya berikan terkait observasi yang saya lakukan dan bagi penilaiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Lili. Waalaikumsalam Mbak Rustiana. Selamat siang Pak Lili. Selamat siang juga Mbak Rustiana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Rustiana. Tadi habis pulang ajar ya. Oh iya, pulang aja. Ini Pak Lili. Tadi katanya ada yang ingin disampaikan ke saya. Kira-kira tentang apa nih Pak Lili? Oh iya, memang saya menjadwalkan ingin bertemu penjenengan Bu. Jadi Iya. saya itu sebenarnya ingin mencari solusi terkait masalah saya. Iya, iya. Ini ngomong-ngomong terkait masalah, berarti Pak Lili sedang ada masalah. Kira-kira masalah apa yang bisa saya bantu untuk Pak Lili? Masalah saya itu begini Bu, terkait kebiasaan anak-anak di sekolah itu yang suka membuang sampah sembarangan, jadi tidak membuang pada tempatnya. Jadi ya di sembarang tempat Bu, pokoknya dia habis makan jajan di situ dia makan, ya di situlah dia membuang sampahnya, begitu Bu, yang saya ada. Iya, jadi dari tujuan Pak Lili itu ingin menyampaikan masalah, yaitu masalahnya tentang anak-anak tadi ya, Iya. tentang anak-anak dan tentang sampah tadi. Anak-anak itu suka membuang sampah sembarangan, jadi tidak mau membuang sampah pada tempatnya, Iya seperti itu. betul Bu, ya betul. Jadi kondisi sekarang ini, pada saat ini anak-anak memang seperti itu, Pak. Ya kesehariannya memang seperti itu yang saya ceritakan tadi. Itu memang anak-anak sama sekali nggak sadar Tidak sadar atas akan kebersihan kebersihan. gitu. Ya. Terus dari kondisi itu, kondisi yang diinginkan Pak Lili itu seperti apa? Kondisi yang saya harapkan itu ya kelas dan sekolah itu kelihatan bersih Bu. Jadi bebas dari sampah dan semua tertata rapi. Jadi kita itu di proses pembelajaran itu jadi nyaman Bu. Kita sebagai pengajar nyaman, terus murid-murid itu juga nyaman gitu loh. Iya. Itu ya saya harapkan. Kalau banyak sampah itu kita tidak nyaman, karena apalagi kita mau ngajar, tapi tempatnya di mana-mana kotor, jadi kita tidak bisa merasa fokus dan tidak bisa nyaman. Ya, betul. Dari kondisi sekolah Pak Lili yang pada saat sekarang ini, dari level 1 sampai dengan 10, kira-kira kondisinya berada di level berapa Pak? Ya, kalau digambarkan dari skala 1 sampai 10, kondisi saat ini sekolah saya adalah di level 5. Skala 5. Jadi kalau di level 5 itu menurut saya masih level rendah ya Pak. Ya betul. Karena memang kondisinya banyak sampah tadi. Iya. Terus selama ini yang sudah dilakukan itu apa saja Pak? Selama ini saya sebenarnya juga sudah berusaha Bu, dengan memberikan teguran secara personal. Jadi setiap anak ada yang membuang sampah itu istilahnya saya ingatkan secara pribadi karena anak itu coba dibuang di tempat sampah. Pada waktu itu juga anak itu membuang sampah di tempatnya, tetapi di luar pengawasan saya pas mungkin nggak ada gurunya, itu anak-anak ya seperti biasanya buang sampah sembarangan. Jadi memang sudah dilakukan contohnya memberi teguran, terus mengingatkan, tetapi saat tidak ada gurunya anak-anak itu kembali dengan kebiasaannya, yaitu membuang sampah di sembarang tempat. Berarti bagaimana hasilnya dari yang sudah dilakukan Pak? Dari upaya tadi dengan memberi teguran personal tadi, menurut saya itu masih kurang efektif Bu. Tadi dengan bisa digambarkan saya indikatornya baru 5 Bu. Jadi menurut saya jelas belum efektif lah apa yang saya lakukan itu. Iya, berarti dari sudah diberi teguran tapi intinya belum ada hasil nih. Ya, masih dalam skala 5 tadi. 5. Dari skala 5 tadi, kira-kira yang ingin dituju atau dicapai Pak Lili itu menjadi skala berapa Pak? Tentunya harapannya itu ya 10, tapi karena ini menyangkut kebiasaan anak, jadi ini bertahap dulu. Nanti target saya sementara ini sampai ke skala 9. Iya, berarti di angka 9, termasuk angka yang menurut saya bagus nih Pak.
itu jadi angka bagus. Terus kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan Pak Lili untuk mencapai angka 9 dari 5 menjadi angka 9? Nanti kita juga membutuhkan kira-kira upayanya apa saja? Menurut Agar saya angkanya itu menjadi 9. angan saya itu saya ingin memberikan sosialisasi tentang pentingnya kebersihan bagi diri dan lingkungan itu secara istilahnya massal sama-sama. Jadi anak-anak nanti saya kumpulkan di suatu ruangan atau di halaman, saya beri pengertian terkait pentingnya kebersihan dan saya kaitkan nanti dengan agama karena kan kebersihan bagian dari iman. Dan yang kedua nanti terus inginnya saya membuat kesepakatan sekolah, bukan kelas tapi sudah pokoknya kesepakatan sekolah yang melibatkan nanti semua siswa dan semua warga sekolah. Itu saya rencananya gitu. Iya, iya. Saya kira rencana yang bagus ya, tadi ada 2 rencana. Yang pertama yaitu tentang sosialisasi, terus yang kedua yaitu tentang kesepakatan sekolah mengenai kebersihan sampah tersebut. Iya. Saya kira itu adalah langkah atau ide yang bagus. Terus kira-kira hasilnya bagaimana jika Pak Lili sudah menerapkan 2 langkah tersebut? Saya kira menurut pikiran saya itu nanti bisa efektif. Iya. Bisa efektif, jadi semua anak itu bisa mempunyai pemahaman yang makna dan nanti akhirnya bisa merubah anak itu dari kebiasaan tadi yang buang sampah bisa muncul motivasi intrinsipnya, jadi dia sadar mau membuang sampah pada tempatnya dan nanti didukung juga dari hasil keyakinan sekolah. Jadi anak-anak itu akan ingat apa yang sudah jadi kesepakatan bersama. Iya, jadi kalau tadi mengingatkan saja tidak cukup dan saya kira dengan memberikan langkah-langkah seperti itu akan lebih efektif karena membagikan motivasi intrinsik dari dalam diri anak-anak tersebut atas kesadaran tentang sampah-sampah. Terus kira-kira kapan rencana aksinya? Rencana Pak Lili tadi kan sudah ada ide-idenya, kira-kira rencananya kapan akan dilakukan? Rencananya ini nanti di minggu ini segera mungkin nanti saya laksanakan ya tentang minggu-minggu inilah. Iya, Enggak jauh-jauh. iya, berarti akan segera dilakukan di Pak Lili. Iya. Iya, terus target ketercapaian dari upaya tersebut bagaimana Pak? Targetnya tadi bisa kalau bisa digambarkan di skala 1 sampai 10 nanti bisa mencapai di angka 9 ya. Iya, jadi nanti akan tercipta lingkungan yang bersih, indah dan juga nyaman ya Pak. Iya, betul. Terus untuk mewujudkan lingkungan yang seperti tadi, yang bersih tadi, kira-kira dukungan yang Pak Lili butuhkan itu dari mana saja? Tentunya yang pertama itu dukungan yang saya butuhkan tentunya dari peserta didik saya semuanya ya. Terus yang kedua adalah rekan sejawat, berikutnya saya juga perlu dukungan kepala sekolah dan wali murid nanti. Jadi wali murid itu juga istilahnya ikut berkontribusi dengan istilahnya memberikan pengertian atau kebiasaan terkait hidup bersih di rumahnya dan nanti bisa kebiasaan itu bisa nampak juga di sekolah. Jadi intinya dukungan dari semua warga sekolah ini termasuk juga wali orang tua atau wali murid. Lalu komitmen apa yang Anda lakukan? Dari rencana itu saya berkomitmen akan segera saya lakukan secepatnya agar nanti tujuan saya itu segera tercapai. Jadi langkah-langkahnya sudah bagus dan targetnya juga sudah bagus, akan segera dilakukan sesegera mungkin. Setelah melakukan obrolan tadi, pembicaraan dan sharing mengenai permasalahan Pak Lili tentang sampah tadi, kira-kira bagaimana perasaan Pak Lili? Setelah melakukan percakapan ini perasaannya jadi lega
dan senang ternyata saya bisa menemukan solusi dari apa yang saya hadapi. Iya, jadi solusinya saya kira sudah tepat dan waktunya juga Pak Lili sudah merencanakannya akan segera dilakukan. Jadi saya kira bisa langsung dimulai saja untuk rencana aksinya, dan saya kira untuk percakapan tentang permasalahan Pak Lili sudah selesai ya, karena sudah menemukan solusinya. Oke, Pak Lili, kalau begitu berarti percakapan kita akhiri saja. Selamat siang Pak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Aristiana. Selamat sore. Oke, sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya terkait proses coaching yang Bu Aristiana tadi lakukan. Yang pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan Bu Aristiana setelah melakukan coaching hari ini? Perasaan saya juga merasa lega karena saya bisa membantu teman saya yaitu Pak Lili tadi untuk bisa menemukan ide-ide dalam mengatasi permasalahan Pak Lili, yaitu mengenai sampah. Hasil observasi saya terkait proses coaching tadi, Bu Aristiana sudah bagus, sudah menyampaikan proses coaching berjalan dengan lancar, menggunakan prinsip coaching seperti kemitraan tadi, antara coach dan coaching sudah seperti mitra tanpa ada jarak, bukan Mbak, ada yang penting ya tidak. Terus Bu Aristiana sudah melakukan proses kreatif, menggali pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching tadi berhasil menemukan ide baru di gagasan untuk mengatasi solusi masalah yang dihadapinya. Kemudian Bu Aristiana sudah dapat menggali potensi dari coaching. Kemudian Bu Aristiana sudah melakukan kompetensi inti yang sudah disampaikan tadi dua awal tadi, yaitu tentang penanganan aktif dan juga melakukan pertanyaan tersebut. Tentunya Bu Aristiana tadi sudah menggunakan teknik rasa dalam mengajukan pertanyaan tersebut. Satu lagi yang ingin saya sampaikan terkait hasil observasi saya, Bu Aristiana tadi selama proses coaching berlangsung sudah menggunakan algoritma. Tadi sudah ada tujuannya, sudah mengidentifikasi masalah dan juga sampai rencana aksi dan juga tanggung jawab dari coaching. Yang mau saya tanyakan terkait hasil dari observasi saya hari ini adalah hal baik yang sudah dilakukan coach, yang sudah Bu Aristiana lakukan hari ini. Hal baik yang sudah saya lakukan tadi yaitu dalam percakapan tadi saya sudah menggunakan alur cerita secara urut atau secara runtut. Berarti sama dengan hasil catatan observasi saya, Bu Aristiana tadi sudah menggunakan alur cerita secara runtut, mulai dari tujuan, kemudian aksi, rencana dan juga tanggung jawabnya. Kemudian satu lagi yang saya tanyakan adalah terkait indikator pencapaian kompetensi dengan Bu Aristiana ini apa? Indikator yang tadi ya, indikator yang pencapaian tadi pada saat saya melakukan coaching dengan Pak Lili, yaitu saya bisa menggali ide-ide dari percakapan coaching tadi, sehingga Pak Lili bisa menemukan ide dari permasalahan yang sedang dihadapi. Sesuai dengan hasil pengamatan saya tadi tentang kompetensi inti yang Bu Aristiana ingin capai pada kegiatan coaching hari ini adalah pendengaran aktif dan juga mengajukan pertanyaan tersebut, sehingga coaching bisa menemukan dari potensi coaching, menemukan masalah yang sebenarnya. Kemudian yang perlu saya tanyakan adalah terkait tidak lanjut, kompetensi apa yang ingin Bu Aristiana kembangkan dari proses coachingnya tadi? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kelebihan
kompetensi yang ingin Bu Astiana perlu kembangkan yang tadi Bu Astiana sampaikan adalah terkait dengan kajian penuh. Yang mau saya tanyakan di sini terkait motivasi terhadap komitmen tindak lanjut dengan sebagai coach nanti bagaimana? Motivasi saya sebagai coach agar saya bisa menggali lagi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis serta pertanyaan berbobot kepada coach agar coach bisa lebih lagi dalam menggali ide-idenya atau bisa lebih kreatif, lebih kritis lagi dalam menemukan ide-ide dari permasalahan yang dihadapi. Berarti terkait motivasi dengan tadi dengan menyampaikan lebih bisa mengeksplorasi coach tadi sehingga dapat meningkatkan potensi coach. Yang ingin saya tanyakan terakhir Bu Astiana, apa yang perlu ditingkatkan menurut Bu Astiana, yang perlu ditingkatkan dari Bu Astiana dari proses coaching tadi ya? Yang perlu saya tingkatkan, saya kira mungkin saya bisa menerapkan itu ya tadi teknik stop agar saya bisa lebih rileks lagi dalam percakapan dan dengan teknik stop itu jadi kalau kita lebih rileks lagi dalam percakapan maka situasi percakapan itu bisa menjadi hangat dan lebih nyaman lagi. Saya kira itu Bu Astiana terkait hasil observasi saya terhadap proses coaching yang Bu Astiana lakukan. Besar harapan saya semoga nanti Bu Astiana bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi tentunya, dan Bu Astiana berlatih lagi melakukan coaching bisa nanti dengan akan jawabnya, bisa juga untuk muridnya nanti sekolah. Saya kira cukup sekian hasil observasi saya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.